Dan kita akan bahas lebih dalam mengenai polemik ini dari kacamata media bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan Wakil Pemimpin Redaksi Detikop Elvan Dhani Sutrisno. Selamat malam Mas Revo, Mas Elvan. Selamat malam. Mas Revo, bagaimana ini media melihat adanya cukup lambat respons dari penyelenggara pemilu terhadap temuan dugaan kecurangan manipulasi verifikasi faktual, Mas Revo? Ya, isu ini sudah berlangsung sejak pekan lalu ya, Tata. Jadi pekan lalu itu muncul dugaan manipulasi tahapan pemilu. Jadi ada dugaan bahwa dalam proses verifikasi kemudian partai KPUD di daerah dan juga sekretariat KPUD di daerah itu diminta, ditekan, diintimidasi untuk mengubah hasil verifikasi yang sebelumnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Nah, ini menurut kita bersama kan sebuah hal yang serius gitu. Kita merasa bahwa pemilu adalah pangkal mula bagaimana membentuk sebuah pemerintahan yang efektif gitu. Kita akan bersama-sama memilih wakil-wakil rakyat, berikut juga nanti eksekutif dalam proses pemilu. Nah, bagaimana mungkin proses pemilu ini kalau misalkan sejak awal sudah ada proses yang dinilai cacat, bisa menghasilkan pemilu yang bisa menghasilkan pemimpin baik itu wakil rakyat di DPR maupun eksekutif yang legitimate. Karena itu kita harus bersama-sama mengawal proses ini. Nah, ketika ada satu yang melaporkan, maka seharusnya ini ditanggapi oleh serius baik itu oleh Bawaslu maupun DKPP. Tapi dalam sepekan ini kita melihat Bawaslu bahkan dalam dialog dengan di program kita di Prime News hari Rabu pertengahan pekan kemarin menyampaikan bahwa belum menemukan adanya dugaan kecurangan tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian apakah tidak bisa menemukan itu? Kemudian muncul juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, karena kita sebagai media saja bisa menemukan kesaksian orang-orang yang merasa diintimidasi dan ditekan. Beberapa kesaksian tersebut tidak hanya satu, tapi juga ada beberapa. Jika media bisa menemukan, kita sih sebenarnya berpikir Bawaslu dengan segala perangkatnya yang ada di Jakarta, di pusat, di provinsi, di kabupaten, kota hingga tingkat kecamatan seharusnya memiliki perangkat yang lebih lengkap dibanding kita sebagai media. Nah, kemudian DKPP juga sudah mendapatkan laporan dan kita berharap Bawaslu tentu dengan segala perangkatnya seperti itu bisa segera menemukan atau segera menyampaikan secara resmi bagaimana temuan mereka, apakah benar tidak bisa menemukan atau bagaimana. Karena media saja dan beberapa bukti yang diperoleh oleh koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih ini, mereka bisa menemukan sementara Bawaslu tidak bisa menemukan. Nah, ini pekerjaan bersama-sama sebenarnya. Kalau memang harus diberikan bukti-buktinya dan dari koalisi masyarakat sipil, tentu Bawaslu harus menindaklanjuti dengan lebih serius. Kemudian DKPP ketika mendapatkan laporan tadi ketika kita mendengarkan soundbite atau petikan wawancara dengan anggota DKPP menyampaikan bahwa belum membaca laporan secara utuh. Kita berharap karena wawancara itu juga sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, kita berharap pekan depan sudah ada kepastian dan kejelasan sikap dari DKPP terkait dengan dugaan-dugaan manipulasi tahapan pemilu. Nah, karena tadi itu kita berharap pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan lancar. Kita semua masyarakat berharap bisa berjalan dengan lancar sehingga pemilu 2024 ini bisa menghasilkan sosok-sosok yang memang bersih, yang memang legitimate, itu yang paling penting. Legitimasinya itu diakui oleh semua pihak. Jangan sampai kemudian proses pemilu diragukan oleh banyak pihak sehingga kemudian hasilnya dinilai tidak legitimate. Baik, Mas Elvan, tadi dinyatakan Bawaslu belum menemukan adanya dugaan kecurangan. Kemudian yang dipertanyakan adalah dari Mas Revo, media saja dan koalisi masyarakat saja kemudian bisa menemukan beberapa bukti kecurangan. Apakah itu
benar-benar harus kita khawatirkan, belum atau tidak bisa, dan juga sebenarnya kalau misalkan belum, bukti-bukti apa lagi yang dibutuhkan oleh Bawaslu untuk menentukan adanya kecurangan, Mas Elvan? Oke, tentu saja Detikkom sebagai media menginginkan dan mendukung pelaksanaan pemilu yang sesuai asas ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan ini sesuai dengan asas pemilu. Jadi setiap adanya kayak gini kan ada dugaan-dugaannya harus diproses secara clear ya, harus betul-betul tuntas. Kan proses pemilu itu ya, proses pemilu dari awal ya, sebelum akhirnya kemudian sekarang muncul soal bahan manipulasi segala macam, itu berawal dari sipol yang memang sudah Bawaslu sendiri mengakui bermasalah. Misalnya Bawaslu menyebutkan bahwa Bawaslu sendiri sebagai pengawas pemilu tidak bisa mengakses beberapa data di dalam sipol misalnya. Kemudian server yang sering nge-hang, juga dirasakan oleh parpol yang juga dilaporkan ke DKPP. Itu baru awalnya ya, sebelum kemudian mencapai ke tahap berikutnya yaitu verifikasi faktual. Yang mana kemudian sekarang muncullah kasus terakhir yang kemudian sedang diulang ya, verifikasinya adalah Partai Umat misalnya. Tentu hal kayak gini harus dikelirkan secara tuntas, harus dari awal gitu. Misalnya tadi kita dengar Pak Presiden menyampaikan bahwa ini bukan urusan istana, bukan intervensi segala macam. Betul, saya yakin Pak Presiden tentu tidak akan mengintervensi hal seperti ini. Karena pasti menginginkan pemilu yang sesuai asas seperti tadi saya bilang. Tetapi sebetulnya Pak Presiden itu kan memiliki partai-partai koalisi. Partai koalisi yang duduk di DPR. Ya, DPR adalah wakil rakyat yang punya fungsi pengawasan yang sangat kuat. Ya, ketika sekarang masyarakat sedang resah seperti sekarang ini, kemudian Bawaslu menyampaikan pengawasannya dilakukan, tapi belum ada titik terang, DKPP pun demikian. Kenapa kok DPR tidak melakukan aksi-aksi misalnya? Kalau DPR yang mempertanyakan kan sudah mewakili rakyat gitu. Jadi itu bisa clear, dipanggil lah, dikelirkan sampai tuntas. Jadi siapapun pemenang pemilu seperti apapun hasil pemilu harus menjadi pemilu yang legitimit. Tidak penting siapa yang menang, siapa presidennya, siapa partai yang menang dan duduk di DPR. Tapi proses yang legitimit. Karena proses seperti yang saya tadi sampaikan sesuai asas pemilu, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu harus betul-betul clear. Karena itu kami mendorong agar semua pihak ayolah kita buka sama-sama ini ada apa sebetulnya. Kalau memang tidak ada apa-apa, clearkan. Kan KPU selalu bilang, kita sipol waktu itu bermasalah, KPU sampaikan semuanya clear, netral, tidak ada masalah semuanya. Ya udah, kalau gitu jabarkan aja persoalan yang selama ini ada buka gitu dan clear seperti apa. Kita di cross aja, di cross. Salah satu cara KPU, jadi sidangnya secara terbuka. Mas Elvan, Jadi mohon maaf DKPP saya dalam proses-proses berikutnya terbuka begitu kan. baik, mohon maaf Mas Elvan, saya potong. Salah satu cara untuk mengkelirkan ini adalah DPR memanggil pihak-pihak terkait untuk membuka itu semua di sidang. Bisa seperti itu, Mas? Saya kira DPR belum bergerak kan. Sedangkan di sini sebetulnya kalau ada DKPP, ada Bawaslu itu kan instrumen pemilu memang. Tapi kan DPR sebagai wakil rakyat bisa dong. Kalau kita sebagai rakyat, Mas Revo sampaikan, media bersuara segala macam kan nggak kena, kan mungkin tidak sekuat kalau DPR yang bicara. Ya DPR ketika dia memanggil, klarifikasi itu bukan intervensi. Yang menjadi intervensi itu ketika seperti Pak Jokowi sampaikan tadi, menggunakan kekuasaan dan lain. Tapi kan Pak Jokowi tidak melakukan itu. Ya. Jadi kita bisa simpulkan sesuai apa yang Pak Jokowi sampaikan, mudah-mudahan tidak ada intervensi. So kalau tidak ada intervensi, ayolah dibuka. Baik. Ya kan dibuka secara clear gitu. Nah, ingat loh, adil. Adil itu berarti semuanya harus punya hak yang sama. Gitu. Nah, tadi juga disinggung mengenai masalah sipol. Sipol ini memang bermasalah dari awal, Bawaslu tidak bisa mengakses, banyak juga partai politik yang tidak bisa mengakses. Namun desakan untuk membuka sipol ini secara transparan, kita juga sudah beberapa kali membahas masalah ini tidak diakomodasi oleh KPU. Lalu nasib kredibilitas penyelenggaraan pemilu 2024 seperti apa, Mas Revo? Ya, sipol ini kan memang menjadi salah satu hal yang cukup problematik ketika tidak buka, akhirnya transparansinya itu dipertanyakan. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan kenapa sipol ini tidak bisa diakses secara transparan oleh masyarakat, termasuk terutama oleh Bawaslu gitu ya. Ini kan yang menjadi pertanyaan di situ. Partai politik juga hendak mengakses sipol tidak bisa gitu. Nah, kalaupun misalkan kemudian bisa, kemudian bagaimana kita bisa memastikan sipol ini juga nantinya kita diberi, kalau misalkan diberi akses, sampai sebatas mana akses itu bisa diberikan gitu kan. Ini yang selama ini juga menjadi tuntutan. Apakah hanya diberi hanya sampai beranda depan saja atau sampai ruang tamu saja tidak bisa masuk ke dalamnya.
Saya pikir dengan kecanggihan teknologi ini kan pemilu tidak dipersiapkan dalam 1-2 hari atau 1-2 bulan, tapi dipersiapkan sudah matang sejak lama gitu. Artinya menyiapkan perangkat-perangkat keamanan untuk sipol juga sudah bisa dilakukan sejak lama gitu. Nah, kalau ada kekhawatiran terkait dengan akses itu akan membuat sipol menjadi terancam data-datanya, maka seharusnya itu sudah diantisipasi jauh-jauh hari gitu. Ini kan pemilu sudah dipastikan sejak berapa bulan sebelumnya, berapa tahun sebelumnya gitu ya. Jadi artinya sebenarnya persiapan-persiapan sudah harus bisa dilakukan sejak lama. Nah ini yang kemudian juga menjadi masalah ketika data-data di sipol ini tidak bisa diakses secara transparan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan pemilu, terutama oleh Bawaslu dan partai-partai politik. Nah ini yang sekarang juga menjadi tuntutan bahwa seharusnya sipol ini diaudit, karena dari situlah kemudian kita bisa salah satu indikasi bahwa transparansi data, tidak adanya manipulasi itu bisa dilihat dari pergerakan atau data-data perubahan di sipol. Itu yang sekarang juga menjadi salah satu tuntutan gitu, tidak hanya sekedar pertanggungjawaban atas beberapa pihak yang dituduh atau dituding melakukan manipulasi, tapi juga bagaimana kemudian menyiapkan membuka data-data sipol ini secara transparan sehingga bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mas Elvan, pendapat dari Detikkom sendiri seperti apa? Karena KPU ini tidak menggubrislah desakan untuk membuka sipol. Oke, sebetulnya kenapa sih data sistem politik ini sipol ini kemudian tidak dibuka, ada masalah apa sebetulnya? Kalau misalnya partai kan pengen tahu kan sebetulnya data yang mereka masukkan itu sama nggak dengan yang ada di sipol. Karena dari Bawaslu juga sebenarnya sudah mengingatkan kan bahwa sipol ini pada tahun pemilu sebelumnya itu terjadi masalah soal data ganda. Ya soal data ganda. Jadi dia tidak bisa mengidentifikasi data ganda gitu dari daftaran maupun dari NIK segala macam. Karena itu lebih baik sekarang dibuka, dicek bareng-bareng gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa dibuka ke publik, ya bukalah ke DPR gitu. Nanti kemudian dari situ DPR akan memberikan pernyataan. Paling tidak masyarakat itu dapat data yang clear gitu loh. Kalau misalnya proses pakai DKPP, ya sidangnya dibikin terbuka gitu. Maksudnya untuk apa sih ditutup-tutupi kalau isinya itu cross check data gitu sebetulnya kan antara pendaftar dengan penyelenggara gitu kan. Kalau memang ada yang perlu dirahasiakan, ya kan bisa gitu loh. Bagian mana yang harus dirahasiakan, bagian mana yang bisa dibuka ke publik. Yang paling penting adalah transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Ingat hasil pemilu yang legitimate itu sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan yang tidak legitimate dan berintegritas. Jadi saya kira buka. Sekarang daripada nanti ada penumpang gelap ya, jangan sampai ada penumpang gelap kan mulai muncul isu misalnya ini memasalahkan sengaja supaya nanti pemilunya nggak bisa jalan sesuai jadwal segala macam. Kami yakin pemilu akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Karena itu bukalah secara clear sehingga masyarakat yakin dan tidak ada penumpang gelap begitu. Tadi Mas Elvan sudah menyebutkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Jokowi ini tidak mau campur tangan itu sebenarnya sudah sesuai. Kalau dari CNN Indonesia seperti apa Mas Revo melihat sikap Istana dan Jokowi? Memang KPU ini kan selayaknya adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk juga oleh parlemen benar. Tapi presiden, eksekutif, dan legislatif itu memiliki hak jika memang mempertanyakan beberapa gitu. Karena memang stakeholder dari beberapa dari sistem KPU ini kan juga sistem politik ini kan juga legislatif dan eksekutif gitu. Sudah benar bahwa memang seharusnya presiden tidak mengintervensi. Nah, yang harus melakukan memang yang seperti dikatakan oleh Mas Elvan, DPR itu bisa memanggil KPU sebagai lembaga negara untuk dimintai hearing lah, dimintai dengar pendapat apa yang sebenarnya terjadi. Dari situ kemudian DPR sebagai representasi dari masyarakat luas bisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, apakah benar terjadi dugaan manipulasi tahapan pemilu, kenapa kemudian sipol dibuat tidak transparan dan sebagainya. Dan itu ya fungsi DPR. Yang kita khawatirkan kemudian kalau memang ada muncul dugaan-dugaan apakah kemudian partai-partai politik yang ada di DPR ini ikut berkelindan di dalam proses-proses ini yang memiliki
kepentingan-kepentingan sehingga tidak mau ambil bagian dalam mengatasi dugaan-dugaan ini. Nah itu yang kemudian tapi kita meyakini sebenarnya DPR seharusnya bisa tetap amanah dalam menjalankan tugasnya dan menjadi wakil rakyat untuk mengusut dugaan manipulasi atau mempertanyakan dugaan manipulasi tahapan pemilu. Karena jangan sampai sekarang kan sudah muncul dugaan gitu kan, partai-partai politik yang sekarang berkuasa berkepentingan untuk meloloskan maupun menahan beberapa yang tidak dalam partai-partai politik yang baru. Apakah partai politik A misalnya diloloskan untuk memecah suara partai politik yang lain gitu ya. Ini yang dugaan-dugaan itu kemudian muncul. Nah jangan sampai kemudian dugaan-dugaan yang liar ini berkembang muncul menjadi sebuah hal yang yang kontraproduktif buat tahapan pemilu kita. Maka dari itu sudah selayaknya semuanya ini diurai benang kusutnya sehingga muncul kejelasan-kejelasan. Baik, dan kita media akan terus mengawal kekisruhan ini ya, Mas Revo dan juga Mas Elvan. Dan kita akan nanti nih, DKPP akan melakukan hal apa karena sudah ada laporan masuk ke DKPP seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kita akan nanti ke topik yang kedua, namun setelah jeda, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan juga Wakil Pemimpin Redaksi Detikon Elvan Dhani Sutrisno, kita akan kembali usai jeda.